Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kita akan berbicara kali ini tentang Gunung Semeru. Nah, kali ini lagi hot-hotnya dibicarakan tentang erupsi dari Gunung Semeru. Kenapa? Karena Gunung Semeru adalah salah satu gunung yang tertinggi di Indonesia. Ya, khususnya nomor satu tertinggi di Pulau Jawa. Nah, Gunung Semeru ini kali ini telah terjadi sebuah erupsi lahar. Nah, jadi lahar dingin ini mengaliri deras ke arah sungai yang mengarah ke Kota Lumajang. Nah, ini ada suatu video dari YouTube Bang Iwan itu yang disangka bahwa kepulan asap ini adalah wedhus gembel. Wah, wedhus gembel itu adalah kumpulan awan panas yang meluncur deras dari gunung berapi. Nah, kita saksikan ya videonya. Saat ini sedang terjadi. Nah, ini pada sekitar sore hari, sekitar jam 3 sore, itu Bang Iwan sedang meluncur ke arah kejadian lokasi, telur. Nah, dari kejauhan, dari persawahan ini sudah terlihat kepulan asap yang sangat tinggi ya dari sebuah awan panas ini. Nah, kita lihat bagaimana reaksi warga melihat asap yang begitu mengepul ini yang berasal dari aliran dari lereng Gunung Semeru. Bisa melihat kepulan asap berwarna putih abu-abu pekatnya. Kalau kita pribadi, ya Cak ya, melihat kepulan asap seperti itu, orang normal, ya seharusnya kita itu lari ya. Ya, ini di video Bang Iwan kali ini kita lihat, Bang. Jadi seperti apa kepanikan warga melihat kepulan asap yang sedemikian besar seperti ini. Jadi perlu diketahui, ini adalah daerah aliran sungai sebagai aliran lahar dari Gunung Semeru. Nah, jadi ada dua ya, Cak ya. Iya. Aliran Gunung Semeru, lahar Gunung Semeru ini adalah di aliran Kamar A itu, desa mana itu ya? Supeturang, Curakoboan, daerah Curakoboan, sama di daerah Batrubus itu ya. iya. Jadi kebetulan kita sudah mengecek langsung di aliran satunya itu tidak terjadi erupsi juga ya, karena masih belum nyampe situ aliran lahar dinginnya. Nah, lahar itu apa? Lahar itu adalah berbagai material vulkanik yang dikeluarkan dari perut sebuah gunung berapi. Nah, ada lahar panas dan juga lahar dingin. Nah, kadang juga orang-orang banyak yang salah persepsi tentang lahar panas dan lahar dingin ya. Jadi lahar panas adalah lahar yang dikeluarkan langsung dari perut gunung berapi yang biasanya menyala. Nah, sedangkan lahar dingin adalah lahar panas yang sudah mengenai air, media air. Jadi kena air hujan atau air sungai. Nah, makanya jadi material vulkanik yang akhirnya meluncur ke aliran daerah sungai itu. Nah, ini Bang Iwan sudah Aku lokasi kejadian. Aku sing heran ya Cak ya. Kalau lihat di video itu kan Bang Iwan bersama kru dari TV One juga ya. Dari salah satu TV swasta ya. Iya, dedikasinya luar biasa kan loh Cak. Jadi Bang Iwan ini siapa? Bang Iwan ini adalah salah satu jurnalis di Kota Lumajang yang kita miliki. Beliau jurnalis dari salah satu TV swasta yang namanya TV One. Beliau ini adalah jurnalis kawakan, Nggak duwe wedi. senior. Beliau itu punya karakteristik nggak duwe wedi. Jadi kita memang satu manajemen dengan Bang Iwan, makanya kita tahu betul bagaimana karakter Bang Iwan. Bang Iwan itu dia kalau ada kejadian seperti ini dia punya insting. Jadi sebelum kejadian sering Bang Iwan itu punya insting untuk tiba-tiba ngajak ke arah lokasi kejadian sebelum kejadian itu dimulai. Udah proses evakuasi Bang? Sudah hanya proses Pak. Ngobrol. Lagi proses ya? Di daerah
aliran sungai yang menjaluri Gunung Merapi itu Ini warga sudah mulai dievakuasi teman-teman. sudah disiapkan oleh pemerintah, para staf-staf. Nah, ini sudah dari kelihatan kepanikan warga. BNPB. Nah, yang terlihat ini adalah dari TNI. Nah, kita masih belum yang melihat dari Polri ya, belum ya. Nah, ini Bang Iwan tetap melaju ke arah lokasi kejadian. Jadi Malah mendekat ya. iya, malah mendekat ke kepulan asap tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, kepulan asap yang panas ini wedhus gembel ya. Seperti berita-berita yang ada di Merapi, itu kena asapnya saja, kena awan panasnya aja yang dinamakan wedhus gembel ini. Ternak apalagi manusia ya, itu ngelongkopi istilahnya. Yang namanya kulit sama daging ini terlepas karena saking tingginya suhu dari awan panas tersebut. Nanti kalau perlu kita telepon langsung ke Bang Iwan ya. Ya, coba kita Apakah itu wedhus gembel atau bukan gitu? Ya, jadi coba kita kontak langsung ke Bang Iwan. Kalau saya pikir sih jam-jam segini Bang Iwan ada di lokasi kejadian. Jadi Wah, sampai nginep-nginep, Cak. iya, beliau ini nyanggung istilahnya, nyanggung kejadian. Gitu. Wah, ini alhamdulillah para prajurit TNI ini diberdayakan sesuai dengan porsinya. Beliau membantu warga untuk evakuasi. Jadi terlihat di video ini warga itu sangat panik dengan adanya awan panas tersebut. Karena beberapa hari sebelumnya itu erupsi dari Gunung Semeru itu sangat besar, melewati daerah Curah Koboan. Nah, ini para warga seiring dengan jalan yang kecil ini mereka berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, warga menyelamatkan diri, Bang Iwan malah mendekat. Bang Iwan malah mendekat karena ya itu yang namanya dedikasi seorang jurnalis. Jadi sebagaimana mereka bertaruh, ya Bu kok ya Allah, Ibu rek kok tiba rek. Aduh Pak sopir. Durung siap, durung cul. Wis digas montore. Jempale ibuke ya Allah, seakan ya Allah. Jempale ibuke. Ya apa sih Pak sopir? Kesusu, Cak. Kesusu. Iya. Karena panik. Ya namanya panik ya. Pak sopirnya panik, aduh ibu tuwek rek. Ibu ini kasihan. Karena mereka panik akhirnya Pak sopirnya juga cepet-cepetan, warganya cepet-cepetan, masih baru naik, mobil digas akhirnya jelungup ibunya. Jelungup itu tersungkur ya, Cak, ya? Tersungkur. Tuh, kasihan. Nah, ini kondisi dari kepanikan warga. Jadi beliau-beliau ini dibantu oleh pihak-pihak terkait. Yang kita lihat di sini adalah dari BNPB dan TNI. Ada sebagian dari Satpol PP juga. Polri ya? Polri belum terlihat sama sekali ya di sini. Ini Bang Iwan sudah di Sumbersari. Nah, di kejadian awan panas ini di daerah Sumbersari ya. Di Jawa Timur sudah berusaha melakukan evakuasi. Nah, beliau ini Bang Iwan ini semakin mendekat ke lokasi kejadian. Jadi ini adalah wujud dedikasi seorang jurnalis untuk memberikan berita yang up to date ya, berita yang faktual, yang bukan hoax, yang bukan katanya. Makanya TV One itu tajam, aktual, terpercaya. Jadi bukan jerene. Nah, jadi tidak berdasarkan atas jarene. Curah Koboan Sumbersari. Oke, coba kita hubungi Bang Iwan ya. Semoga beliau ada di lokasi kejadian dan Iya ya. Kita perlu cari tahu, Cak. Latar belakangnya apa sampai sekendel itu, Cak. ya. Coba ini kita lakukan video call. Semoga sinyal di sana baik karena alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kita kecilkan dulu. Oke, Bang Iwan ada di lokasi mana sekarang? Saat ini Bang Iwan ada di Sungai Bondeli. Oh, Sungai Bondeli ya? Sedang akan dilakukan penerima. Ya.
ini ada juga dari Pak Dandim, Wakil Bupati, Pak Kajari, Kepala BIN juga datang semua ke sini. Oh, kebetulan pada hari ini dari pihak-pihak terkait, dari para pejabat turun semua, Pak ya? Halo, Bang Iwan. Iya, sinyalnya kurang bagus ini, tinggal sini. Latar belakangnya gimana itu, Cak? Tanya, Cak. Ya, jadi kita pengen tahu bagaimana latar belakang Bang Iwan sendiri kok mempunyai keberanian yang begitu tinggi datang ke tempat-tempat yang notabene adalah sebuah daerah bencana, Bang Iwan. Oh, ini ya Basman, itu bukan sebuah keberanian, tapi terukurlah kita. Kalau memang berbahaya, kita juga berani siapa akan mempertaruhkan nyawa gitu. Itulah Pak ini juga jurnalis di salah satu ini. Kebetulan kemarin memang dapat momen-momen itu, momen mulai ketika banjir lahar kemarin itu bagian datang semata-mata tujuannya untuk memberikan informasi pada masyarakat yang secara akurat lah, bukan sebagainya. Ya, itu apakah ada tuntutan dari pihak TV-nya, Bang Iwan, untuk mendapatkan berita yang Jelas itu saya dalam menikmati hidup. lebih lebih memacu adrenalin ya? Video. Ayo bro, itu cara saya menikmati hidup. Oke, Bang Iwan, Bukan sama bisa diinformasikan sekarang kondisi aliran lahar Semeru gimana? aliran lahar baru ini kecil ini modelnya juga kecil ini. Nah, tapi masyarakat penambang ini masih kerja untuk Semeru di depan itu kelihatan. Loh, Ya Batman, sampai sini dulu saya oke, terima kasih Bang Iwan. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Telur. Jadi seperti itu dedikasi seorang jurnalis. Kembali ke jurnalisnya masing-masing ya. Ada yang memang suka memacu adrenalin, lebih ke hobi, lebih ke bagaimana dia ingin memberi sesuatu yang faktual, akurat dan terpercaya gitu, daripada banyak kan sekarang di media sosial video-video hoax. Jadi seperti kalau misalkan dulur-dulur semua kalau klik lahar Semeru itu 50% video asli, 50% adalah video hoax. Jadi dari lahar-lahar dingin yang ada di kota-kota lain, bahkan yang kemarin itu ada video letusan gunung berapi yang diklaim sebagai letusan Gunung Semeru. Nah, itu sangat tidak benar. Itu berasal dari video gunung yang ada di Jepang. Nah, karena apa? Karena Iya, Gunung Sinabung juga ikut dimasukkan juga, Cak. dimasukkan demi apa? Demi ya mungkin mereka punya alasan tersendiri. Kalau kita sendiri mengetahui ya, Cak ya, kalau Bang Iwan ini memang sudah beberapa hari tidak pulang. Ya. Pagi sampai malam kadang-kadang ada di lokasi. Itu yang wajib kita apresiasi. Jadi kalau misalkan buat sobat-sobat dulur Cak Basman kepingin lihat update-nya, kadang-kadang Bang Iwan itu langsung menyampaikan secara live streaming. Ya, karena cuman memang kalau live ya mohon dimaklumi nanti videonya mungkin terputus-putus karena daerah Pronojiwo sana itu memang susah sinyal. Iya. Nah, kita selalu berupaya untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Jadi beberapa provider kita coba di mana sih sinyal yang lebih kuat. Itu adalah salah satu wujud dari usaha dan dedikasi kita. Di samping itu, Cak, kita mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kesigapan para aparatur pemerintah seperti yang tadi terlihat. Itu ada BNPB, TNI, dan juga Satpol PP. Satpol PP juga. Nah, juga ada Polri seperti itu. Itu kita patut apresiasi juga dan yang tidak kalah penting, Cak. Itu marak
dari komunitas, terus kemudian ormas juga, nggak tahu apapun mereka yang mendasari, yang penting kita apresiasinya adalah mereka membantu. Memberi bantuan. Ya, salah satunya seperti saat ini, Cak, itu ada salah satu perusahaan Dari properti, ya. developer properti. Jadi dari PT Bintang Indonesia itu kemarin sore sudah menyalurkan sejumlah bantuan ke daerah terdampak, lebih tepatnya ke daerah Supit Urang ya. Ya, Daerah Supit Urang, bahkan beliau-beliau juga sampai mendistribusikan bantuan mereka itu Secara ke langsung. masyarakat sendiri secara langsung. Nah, biar karena apa? Karena alhamdulillah dengan bantuan seperti ini tuh banyak yang kejadian seperti ini banyak yang membantu ya. Iya, banyak yang membantu. Jadi yang ada di lapangan, kondisi di lapangan itu bantuan itu menumpuk di Iya. pos-pos tertentu. Makanya dari PT Bintang Indonesia ini sendiri, beliau-beliau ini langsung mendistribusikan bantuannya ke masyarakat langsung, biar langsung menerima ke korban-korban yang terdampak. Iya. Sampai Kita beri jam- aplaus ya, untuk sampai jam 10 malam beliau Iya. ini. kita beri nyampe ke aplaus buat Lumajang. para sukarelawan, terus kemudian para donatur. Salah satunya ya PT Bintang Indonesia ini. Patut kita acungi jempol juga. Jadi kejadian di lapangan ini yang memberi bantuan, alhamdulillah banyak sekali. Nggak Ya. usah nunggu bencananya besar, enggak. Cuman bantuannya sudah sangat besar, alhamdulillah. Dan untuk keadaan saat ini seperti yang disampaikan Bang Iwan, tidak ada lahar. Ya, jadi tadi malam dari jam 3 sore Cak Basman sudah mengunjungi daerah lokasi kejadian. Itu alhamdulillah tidak ada kejadian erupsi lagi ya. Iya, Jadi, baik lahar panas ataupun lahar dingin tidak ada. nah, jadi di kemarin Cak Basman itu ke Geladak Perak itu alhamdulillah masih ada sisa-sisa dari erupsi kemarin, cuman tidak berbahaya. Jadi sampai jam 9 malam Cak Basman nyanggong di Geladak Perak itu cukup aman dan terkendali, cukup aman lah untuk di daerah Geladak Perak. Jadi yang masih bertanya-tanya apakah jalur Lumajang Malang via Piket 0 itu ditutup? Enggak. Jadi masih terbuka, masih aman untuk dilalui Geladak Peraknya. Tapi ada tapinya ya. Ya, kenapa? Tapinya adalah jangan berhenti di jembatan. Jadi kemarin banyak netizen yang berkomentar bahwa kalau pas ada kejadian itu jangan berkerumun di atas jembatan. Ya, memang benar. Jangankan pada waktu kejadian, tidak waktu kejadian pun lebih baik tidak berkerumun di jembatan, karena jembatan Geladak Perak itu adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan jalan situ. Jadi tidak ada jalan lain. Jembatan tersebut mempunyai kapasitas berat juga. Nah, kalau misalkan mobil-mobil banyak berhenti di situ, pengunjung berhenti di situ, apalagi kalau ada truk berat, otomatis nanti jembatannya yang kalah. Nah, maka dari itu nantinya itu bencananya bukan lagi bencana erupsi lahar dingin Semeru, bencana jembatan yang ambruk nanti. Makanya, Nah, jangan sampai. Jangan sampai itu terjadi. Bagi saudara-saudara di luar yang pengen mengabadikan bencana lahar dingin Semeru, bisa dari beberapa spot-spot yang aman, yang bukan dari atas jembatan tersebut. Iya, syukur-syukur kalau pas ada bencana malah seharusnya malah melarikan diri ya. Iya, jadi menyelamatkan diri. Karena jangan sampai terjadi peristiwa terulang tahun 1981 ya. Nah, jadi Itu tragedi. ada yang namanya tragedi Bondeli pada tahun 1981. Nah, apa itu tragedi Bondeli? Tragedi Bondeli adalah Stop dulu ya. Kita bahas di bahas di video kita selanjutnya. Selanjutnya. Apa itu tragedi Bondeli? Oke, sampai di situ saja. pokoknya yang jelas tragedi Bondeli ini sampai didatangi oleh presiden kala itu ya. Presiden yang menjabat di Indonesia saat itu. Nah, seperti apa penampakannya? Kita telusuri di video Cak Basman selanjutnya. Oke, terima kasih atas apresiasinya, bolo-bolo Basman, telur-telur Basman semuanya. Satu lagi Cak, apresiasi setinggi-tingginya buat para jurnalis yang ada di lapangan. Salah satunya
yang kita kenal dekat adalah Bang Iwan, Cak ya. Oke. Tetap jaga kesehatan, ojo lali Pak, Cak. Ojo lali Bang Iwan untuk selalu aware, waspada. Iya, waspada. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolan mangan bareng Cak Basman.